KL Food Diary Part 6. Pagi ini kita mulai dari cari sarapan dan Ami juga masak laksang Terengganu ni, ba. Mak hari ni kita makan laksang ni biar ambil. Ami juga nak buat kepok lekor ni, ba. Mak, ambil kita kat ikan layang saat ni nak buat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat malam dan selamat beristirahat. Menemani istirahat Anda di malam hari ini, Bang Toha akan mencoba untuk mensajikan video-video yang tentunya daripada Malaysia maupun daripada Indonesia. Untuk hari ini videonya temanya ya pastinya tidak jauh lari dari sebuah makanan yang ada di Malaysia ketika dicoba orang Indonesia. Selain makanannya beraneka jenis ragam, ya kan, dari makanan kekinian, makanan tradisional, makanan nasi kandar yang merupakan salah satu favorit bagi pelancong dari berbagai luar negara. Bahkan orang Indonesia ketika melancong ke Malaysia pun juga pasti akan mencoba nasi kandar. Jadi selain nasi kandar, selain nasi lemak, tapi di Malaysia juga ada sebuah makanan yang tidak kalah enak juga. Dan tentunya makanan ini harus wajib dicoba untuk para pelancong daripada Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia. Salah satunya adalah makanan tradisional yang terbuat daripada bahan-bahannya adalah ikan. Tentunya makanan ini memiliki banyak gizi. Terbuat dari ikan, proteinnya, terus kandungan vitaminnya juga cocok untuk di tubuh kita dan cocok untuk di lidah kita. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Malaysia ini merupakan salah satu negara yang ramah akan pelancong, ramah akan wisatawan. Maka tak heran banyak orang Indonesia yang lebih memilih liburan di Malaysia. Karena selain harga tiketnya yang sangat murah, jaraknya dari Indonesia dan Malaysia ini juga sangat dekat. Itulah kenapa orang Indonesia juga suka liburan di Malaysia. Sebaliknya, orang Malaysia juga suka liburan di Indonesia. Jadi sama-sama saling ingin berkunjung ya. Karena Indonesia dan Malaysia ini adalah negara yang bersahabat sangat baik. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Lalu bagaimana kesan orang Indonesia terhadap makanan yang ada di Malaysia dan juga suasana yang ada di Malaysia ketika melancong ke Malaysia? Yuk kita simak videonya bersama-sama sahabatku semuanya. KL Food Diary Part 5. Part ini kita mulai dengan comfort food favorit aku di pavilion yang adalah Youtiao. Terakhir aku ke KL tuh aku juga beli ini dan emang enak banget. Jadi basicnya mereka tuh jualan cakwe, tapi ini aku beli yang paket jadi dapat bubur sama soy milk juga. Dan ini buburnya tuh comforting banget, tipe bubur yang udah berasa gitu loh. Terus pakai cakwe dicelup-celup udah deh, ini nyaman banget. Enak Terus ini. ini soy milknya tuh plain rasanya. Jadi kalau misalnya mau manis bisa tambahin sendiri di stallnya. Lanjut ke siang menuju sore, ini aku dari Bukit Bintang menaik monorel ke daerah KLCC. Soalnya aku tuh mau makan nasi kandar Pelita. Nasi yang kandar. udah turis banget lah. Soalnya tempatnya tuh pas di tengah kota, proper dan dari Makanan segi rasa nasional juga Malaysia. enak. Seperti nasi kandar pada umumnya ini udah dijembrengin semua, kita tinggal tunjuk. Nah, tapi kalau di sini tuh katanya yang terkenal tuh ayam madunya. Ayam madu Lihat ini ipin-ipin. udah campur aduk semua bumbunya. Tapi meskipun udah nyampur, rasa gurih, manis, asinnya tuh pas aja gitu loh, nggak too much. Terus ayamnya sini enak banget. Ayamnya Ini enak goreng, banget. tapi bumbunya Wow. manis-manis gitu. Pokoknya ini udah enak banget Enak sih nasi banget, kandarnya. kata Karena masnya. nasi kandar Pelita ini tuh udah deket banget sama Twin Tower atau Surya KLCC. Jadi kita sekalian mau main ke sana buat jadi turis biar ke KL itu afdol. Setelah puas jalan-jalan di cuacanya yang lembab ini, kita tuh mau balik ke Bukit Bintang, tapi kita mau jalan kaki via tunnel. Ini aku baru tahu sih, ternyata tuh ada tunnel full AC yang hubungin dari KLCC ke Wow, Bukit luar Bintang. biasa Ini ya. sangat convenient sih. Meskipun di luar tuh panas dan lembab, tapi masih difasilitasi biar orang-orang tuh bisa jalan kaki. Keren sih ini. Dan setelah 3.000 langkah akhirnya Keren, sampai kata juga di masnya. pavilion Bukit Bintang. Nah, fast forward ke malamnya, ini kita tuh mau jalan-jalan santai aja di Senopatinya KL. Ini tuh di jalan Doraisami. Yang bikin pengen kesini tuh dia tuh ada jalan yang view-nya tuh lurus ke Twin Towers. Cakep banget ya. Cakep banget, Mas. Di sekitaran sini tuh banyak resto sama cafe-cafe culture gitu. Buat dinner malam ini kita decide buat makan pizza di Hyang. Soalnya dilihat dari luar kok isinya bule semua, kayaknya legit deh ini. Pertama ini aku pesen yang quattro formaggi. Ini konsepnya tuh waktu pizzanya datang belum kepotong, jadi kita harus potong sendiri. Dan ini legit banget sih. Aroma kejunya tuh yang nyengat, terus kita tuh bisa berasa rasa tiap kejunya yang beda-beda. Enak Dan yang paling banget enak itu tuh pastinya, Mas, ya. doughnya sih. Molor-molor. Tebel, airy, dan doughy gitu loh. Tapi masih light juga, jadi nggak yang heavy.
Terus aku juga pesen yang Diabola. Wow. Ini tuh yang meat and tomato base gitu. And turns out ini tuh pedes banget loh. Pedes chili flakes tapi yang sampai ke ubun-ubun gitu. Mantep banget sih. Overall pizza di sini tuh enak banget. Approve lah pokoknya. Terus habis makan kita tuh lanjut strolling lagi dan kita tuh mau strolling pakai BIM. Kalian tinggal download apps-nya sama sediain credit card aja, terus bisa langsung sewa deh. Dan karena keseruan sendiri, akhirnya kita tuh sekalian pakai ini sampai pulang ke apartemen. Dan sejam abisnya udah 36 ringgit aja ini. Oh, murah meriah. Besok kita lanjut lagi di part selanjutnya ya. KL Food Diary part 6. Pagi ini kita mulai dari cari sarapan, dan pas banget di belakang apart aku tuh ada tempat bagel yang lagi viral banget di KL. Namanya tuh Grumpy Bagels. Dan ini ya, kita tuh padahal datang 15 menit setelah buka, tapi ngantrinya udah kayak gini. Karena rame banget, jadi kita decide buat take away aja. Mereka tuh ya basically spesialis di bagel, dan ada banyak banget rasanya. Ini yang di display aja kelihatannya udah enak-enak banget. Tempatnya juga lucu sih, kayak vintage core gitu. Dan ini kita udah dapat. Pertama, ini aku beli yang matcha red bean mochi. Yang aku notice pertama kali dari bagelnya tuh teksturnya nggak keras kayak bagel pada umumnya. Dia tuh lebih fluffy tapi masih cukup dense gitu. Dan emang itu sih yang bikin enak. Ini yang matcha di luar tuh kayak ada cookie dough matchanya gitu. Terus dalamnya ada mochi sama red bean dan enak banget sih ini. Super fluffy, dense tapi masih light juga. Terus ini temen aku beli yang garlic cheese. Ini kayak Korean garlic cheese bread gitu. Dan ini juga enak sih, dia ngebawang banget rasanya. Lanjut lagi kita mau cari sarapan yang bener. Jadi kita mau grab ke Haukou Hainam Kopitiam. Dan sampai sana rame banget sih. Jadi kita ngambil nomor dulu, terus keliling-keliling di daerah situ. Setelah nunggu 45 menit, akhirnya kita dapet juga tabelnya. Ini karena tadi udah makan bagel, jadi masih agak kenyang. Jadi gue beli telur setengah mateng sama kayak toast aja. Seperti biasa, telurnya dikasih lada sama kecap asin. Ini kayak gini aja udah enak sih sebenarnya. Tapi to level up, aku selalu cocol pakai kayak toast mereka. Jadi rasanya tuh manis, asin, gurih, creamy juga dari telurnya. Enak banget. Terus minumnya ini aku pesen teh tarik anget aja. Habis makan kita lanjut keliling lagi di daerah situ. Soalnya pas banget, ini tuh walking distance sama Petaling Street. Kayak pasarnya gitulah. Terus kalau kita jalan dikit lagi, itu tuh ada Rex KL. Ini tuh compound space tempat mainnya anak muda gitulah. Kalau di Jakarta kayak LCC kali ya. Dalamnya tuh macam-macam kayak ada thrift store gini. Sama yang paling rame di sini tuh ada kayak perpus gitu. Seru sih ini. Tapi ini karena siang bolong, meskipun indoor tapi tetap aja banjir keringet coy. Di bawahnya mereka juga ada kayak food court gitu. Bolehlah kalau mau dimasukin ke itinerary. Lanjut ke malamnya, ini kita mau makan dulu di Oriental Kopi, resto kopitiam proper di Malaysia yang udah serba ada dan enak-enak sih. Ini aku pesen laksanya mereka, soalnya terakhir kali kesini nyobain dan enak banget. Kuahnya tuh seafood banget dan kental. Enak banget sih ini. Fast forward lagi ke paginya, tebak aku jalan kemana. Ini aku balik lagi ke Grumpy Bagel soalnya mau beli varian yang lain. Sumpah nagih banget sih ini. Dan hari ini aku beli yang coklat gitu. Sampai tertagih ya. Sih, bagel mereka itu udah enak banget. Kalau ke KL pastiin cobain ya. Terus ini meals terakhir aku di KL. Ini aku mau makan chicken rice kesayangan aku dari trip KL yang kemarin. Ini chicken rice di food courtnya TRX. Udah deh, ini tuh best banget. Ayamnya besar, empuk, nggak kering. Nasi terus ayam. kecapnya tuh tasty banget. Pokoknya ini menu wajib aku lah. Ini udah meals terakhir aku di trip ini. Jadi see you di Food Diary selanjutnya ya. Hanya lewat sebuah makanan saja Malaysia mampu mencuri perhatian berbagai pelancong dari luar negara. Bahkan bukan hanya pelancong dari Indonesia saja, tapi pelancong-pelancong berbagai dari negara Eropa juga dibuat terkejut kagum dengan sajian makanan yang ada di Malaysia. Untuk sahabat-sahabatku yang beragama Islam, pastikan kalau mencari makanan di Malaysia, ketika Anda memasuki kedai Cina, pastikan ada tulisannya logo halal atau tidak ya. Kalau tidak ada tulisannya logo halal, tak payah masuk, cari kedai Melayu yang menjual makanan halal. Sebab kadang-kadang kan orang daripada Indonesia kan nggak tahu ya antara warung yang halal ataupun warung yang tidak halal. Kalau untuk yang pertama kalinya datang ke Malaysia, berbeda ya. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang ada juga warung Cina tapi menjual makanan secara halal, dan di situ pun kadang-kadang tidak tertera logo halal. Jadi jangan biasakan seperti di Indonesia. Pastikan kalau Anda masuk ke kedai orang Cina harus pastikan ada logo halalnya. Kira-kira seperti itu ya sahabat semua, supaya tidak salah tempat. Jadi saling mengingatkan satu sama lain, kira-kira seperti itu. Lalu makanan tradisional yang ada di Malaysia bukan hanya sekedar nasi lemak, bukan hanya sekedar nasi kandar. Ini patut wajib Anda coba sahabat-sahabatku semua. Salah satunya adalah kerupuk lekor dan juga laksa. Makanan ini terbuat daripada bahan-bahan ikan. Rasanya itu enak banget. Saya sendiri pernah merasakan ya.
Kerupuk lekor, panas-panas, dicocol dengan sambal, nyami, kemudian laksa. Wow, ini laksa adalah makanan yang paling sedap bagi saya. Terbuat daripada kuah ya. Kuahnya itu ada sari daripada ikan, dicampurkan dengan mie, ataupun kadang-kadang ada potongan kenyal-kenyal putih itu loh. Enak banget. Yuk langsung kita reaction videonya bersama-sama. Ami je nak buat kepok lekor ni, Oh, bang. kepok lekor. Mak, ambil kita kat ikan layang saat ni nak buat kepok lekor. Ya, ke mana awak kepuk dah caya hati aku? Mak nak kenal orang, mak nak tahu dah. Dalam kanu ni, ambil dah ikan ni masak. Lepas siang ikan, kita buang kulit je Basuh, boleh sejak. Lepas tu kita puisi ikan gini, tarik-tarik gitu je. Kalau mari Terengganu, dok sah dok makan kepok lekor. Bukan keluar je makan kepok Terengganu hari-hari makan. Memang dah cakap kau nak beli hari-hari kepok. Oh, baik kita buat dia. Logat bahasa Melayu Terengganu ya. Lepas tu kita tumbuk isi ikan ni biar acur lumak nak blend boleh, nak tumbuk boleh. Atas kreativiti masing-masing boleh belaka nak buat gana pun. Blender Bila boleh. isi ikan acur gini, cuah tepung sagu. Letak garam, letak aji. Lepas tu kita kamel-kamel bagi dia sebati. Kalau rasa macam lembek lagi tambah sagu Remas-remas ya? sikit. Nampak dia jadi doh gini, molek ni. Boleh getar dah lah kepok. Doh itu lembut Sebelum ya? getar, bos sagu sikit atas talang. Kalau dok lekat lagi nak getar kepok. Lepas tu getar, tunggu dia lagi. Getar dia panjang-panjang. Oh. Nak kepok pendek, nak kepok panjang, nak kepok kurus, nak kepok gemuk kau anda. Getar. Kemudian Kakak ikan di Kuala Kemamang. Petang-petang buat kepok gete. Ramai orang atas gerai. Tunggu kepok hak aku gete. Kalau kepuk sebaya dah kerja berapa? Ingat budak-budak jawab apa? Ya, gete boleh rebuh. oh, yang ini cara tradisional ya, pembuatan kerupuk lekor. Kita rebuh kepok ni siapa dia timbul. Terapung lah tu timbul dah tu. Kalau timbul gini masuk lah ni. Boleh akak dah. Oh. Cahaya Nabi terang benderang Masya sinar Allah. di wajah setiap orang yang bersalawat pagi dan petang beralih rahmat malam dan siang. Tahukah kamu salawat itu pembuka pintu redha Tuhanmu, akan diangkat amalan taat. Ayolah umat kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kepuk lekor siap. Luar biasa. Bismillah. Sedapnya kepuk Masak sambil lekor. bersolawat. Rasanya enak itu kak ya. Sedap kepuk gebu. Kalau goreng pun sedap juga. Ada orang boleh kepuk gebu, ada orang boleh kepuk goreng. Kau anda masing-masing ya. Mami nak makan gebu macam ni mana nak goreng. Bismillah. Enak kak. Sedap. Cokeng ikan tengok sedap. Mi goreng aku kepuk lah. Aku boleh kepuk goreng. Cuka-cukanya tak ada. Awak ah. Awak nak goreng-goreng lah. Esok awak cuka dah. Awak nak garik. Esok apa pula? Esok kita makan kepuk pula makan gebu gini je sedap Direbus saja sedap kok, tak payah goreng. Mungkin perkataannya seperti itu ya sahabatku semua. Ambil je masuk laksang Terengganu ni, bang. Oh, Hari ni kita laksang makan laksang Terengganu. ni, biar ambil, Wak. Eleh nak buat laksang kau nak bajet pandai. Mak ai, ambil ni orang Terengganu sejati. Dah tengok cakap Terengganu pekat ledok dak sabar dah anda buat laksang. Mula-mula kita buat tepung beras buku, Tepung beras, buah gandum 2 sendok, tepung gandum, buah garam, Garam. minyak sikit, buah air. Lepas tu kita kucah-kucah bagi dia sebati. Lepas tu kita tapih laksang tak mau pergi ketuk-ketuk. jadi tak payah pakai mie, tak payah pakai mie ya. Lesak minyak sikit atas tudung puyuh. Kita gelek laksang atas tudung puyuh. Oh, Gitu. Kuku. macam ini caranya. Kalau gini masuk ni boleh akak dah lah. Gulung laksang. Baru tahu saya cara pembuatannya. Yang ini laksam ya, bukan laksa ya. Laksam sama laksa itu berbeda ya sahabatku semua. Coba sahabat-sahabat daripada Malaysia tulis di kolom komentar. Nak buat kuah laksang kena ada ikan layang sekilo. Siang ikan lu.
3 buah ikan. Pakai sari Hari pati ni kita ikan. boleh dapur gas je senang. Kuahnya. Kita pergi isi ikan. Oh. Tumbuk isi ikan. Tumbuk-tumbuk isi ikannya. Kuah dia kita boleh debok je. Buah satang, buah isi ikan. Asam gugur 2 teh. Serbuk lali hitam sikit. Garang. Haji. Bawang besar kita blender dah. Kita kucah-kucah. Enak ni Kak. Jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Masya Madinah. Allah. Jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Air mata terus mengalir, hatiku tetap rasa khawatir. Apakah kita akan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah. Masya Allah, luar biasa kakaknya. Masak dah kuah asam, sedapnya bau. Kuah ikan bau. Bismillah. Bismillah. Ui, sedapnya. Enak ini Kak. Banyak laksang ni. Wow. Pulang laksang kita kena ada bunga katang, kacang panjang, timun batang, kobes, camboh. Oh, pakai kubis juga ya. Pakai mentimun. Wish. Buah belacang, bunga kantang. ada lumak. Ulang-ulang laksang siap. Laksang Terengganu siap. Lepas tu kita kerak laksang ni bulat-bulat. Kayak gini je. Sedapnya. Wow. Buah kacang panjang, buah camboh, buah kobek, buah timun, bunga katang, cobek belacang sikit, campur dengan lada lumak, buah tani. Buah kuah laksang. Wow. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyami Kak. Kuah laksang kalau banyak ikan memang sedap. Gaul-gaul dengan sedap. lumak ni. Apalagi tadi masaknya sambil selawat ya. Wow, ini enak banget ini pastinya. Wow. Nah, itulah sahabat-sahabatku, makanan tradisional yang ada di Malaysia, kerupuk lekor dan juga laksam Terengganu. Anda wajib coba ya sahabat-sahabatku semua ketika datang ke Malaysia, dan mungkin sahabat-sahabatku juga bisa langsung datang ke negeri Terengganu. Di sana merupakan salah satu negeri yang kaya dengan akan makanan tradisionalnya. Jadi jangan hanya di Kuala Lumpur saja ya, boleh keliling ke semenanjung Malaysia supaya sahabat-sahabatku juga bisa merasakan suasana hal yang berbeda, tentunya juga akan mendapat pengalaman dari seputar makanan yang ada di Malaysia. Oke, cukup sekian videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Tohar Reaction, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Untuk video originalnya, silakan sahabat-sahabatku follow juga pemilik akun aslinya, supaya sahabat-sahabatku juga bisa mendapatkan informasi seputar wisata di Malaysia dan juga informasi seputar makanan tradisional yang ada di Malaysia. Semoga sahabatku berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.